Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Kohinoor Channel yang saya banggakan. Kali ini kita membuka episode yang baru lagi. Barangkali ada beberapa pertanyaan dari teman-teman penghobi puter. Terus terang saja, jujur saja, untuk rekan-rekan sama-sama peternak perkutut berhadapan dengan puter ini sebetulnya sudah menjadi biasa. Karena puter itu dulu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses breeding atau ternak perkutut, di mana posisi puter waktu itu masih menjadi indukan, menjadi babuan lah, pendamping bagi pembesaran anak perkutut. Tetapi sekarang kelihatannya trennya jadi berubah lah. Yang dulu sementara fungsinya menjadi babuan, sekarang menjadi burung yang cukup memiliki nilai ekonomi. Dan kali ini saya ingin sedikit berbagi sharing pengalaman bagaimana sih sebetulnya memelihara burung puter yang kedepannya bisa kita persiapkan untuk lomba. Dulu juga sebetulnya kalau mau jujur saja bahwa babu-babu ini adalah juga mantan puter pelung. Ini diberi dari Pak Abah Deden, dulu juga penggemar puter pelung, dari Pak Hendar, dan ternyata masih juga ada suara-suara yang bisa kita kembangkan untuk menjadi potensi ke depan. Di samping itu juga saya secara pribadi mengadakan bibit-bibit yang baru. Nah, kali ini kita bahas secara teknis bagaimana sih sebetulnya puter pelung, karena selama ini ada pandangan bahwa puter pelung hanya cukup diberi beras merah secukupnya sehingga bisa tumbuh besar. Dapat dibayangkan kalau kita bandingkan dengan manusia lah, dari sejak kecil hanya mau dikasih karbohidrat, dikasih nasi aja, bagaimana pertumbuhannya. Ini barangkali yang keliru. Jadi sama lah puter pelung juga, kalau memang kita eksplor, kita ingin kita tingkatkan potensinya, perlu perawatan maintenance yang cukup baik. Jadi untuk pertumbuhan burung puter pelung itu tumbuh dengan sehat, apalagi dipersiapkan untuk kepentingan reproduksi atau lomba, ini diperlukan adanya dukungan-dukungan nutrisi yang cukup baik. Yang pertama memang kita sediakan karbohidrat yang biasa ada di biji-bijian, pakan biji-bijian. Ini barangkali tidak persoalan karena memang pakan yang diberikan adalah biji-bijian. Fungsinya adalah untuk meningkatkan energi. Jadi harus ada 2% dari berat badan burung yang bersangkutan. Kalau karbohidrat tidak ada masalah. Yang kedua, ini protein sebagai zat pembangun. Tanpa protein mungkin pertumbuhan seluruh sel termasuk juga saluran pita suara, bulu, tulang dan sebagainya harus didukung dengan protein yang baik. Yang ketiga juga adanya sediaan lemak sebagai sumber energi dalam rangka insulator atau pengantar suhu terhadap pembangunan vitamin A, D, dan K. Jadi mempercepat kalau burung terlalu, juga hati-hati di lemak ini, kalau burung terlalu gemuk, terlalu banyak lemak, ini juga jadi malas berbunyi, kadang-kadang kotorannya mencret. Nanti diatur saja lah, kalau lihat kotoran tidak mencret, lemaknya dikurangi. Yang selanjutnya tuh yang keempat, vitamin. Nah ini yang kadang-kadang dilupakan oleh para teman-teman breeder. Vitamin juga cukup penting. Tanpa vitamin yang baik ini juga tidak akan tumbuh dengan baik. Di mana biasanya untuk pertumbuhan ini vitamin yang diperlukan adalah vitamin A. Biasa di minyak ikan lah. Vitamin D ini juga ada di vitamin D pabrikan. Kalsana D bisa kita pakai. Vitamin E juga diperlukan untuk tumbuh bulu dan untuk meningkatkan hormon. Vitamin B juga sama, vitamin B, B1, B2, B6, B12 dan semuanya. Dan vitamin C serta vitamin K. Sering bapak-bapak, peternak-peternak yang saya hormati, di vitamin-vitamin nutrisi anak-anak itu A, D, E, K menjadi dominan dalam rangka merangsang pertumbuhan, juga dalam rangka meningkatkan gairah makan daripada anak itu sendiri. Yang terakhir adalah mineral. Mineral juga lah pembentuk tulang, mengatur proses mekanisme darah agar darahnya menjadi lancar, untuk peningkatan fungsi saraf dan sebagainya, pembuluh darah menjadi lancar. Jadi kelima unsur ini harus dipenuhi. Tidak kita hanya mengandalkan, kita tidak hanya mengandalkan dari biji-bijian saja atau karbohidrat. Nah, boleh saja orang makan setiap hari beras, nasi setiap hari, atau indomie dari sejak kecil sama dewasa, tapi bagaimana pertumbuhan unsur-unsur selnya? Secara fisik mungkin kelihatan sama, anak ini besarnya sama dengan anak yang didukung dengan vitamin yang lain. Tetapi secara genetik mungkin nanti kalau sudah dalam proses reproduksi menjadi lemah, powernya jadi tidak ada, endurance-nya jadi tidak tahan dan sebagainya. Dan saya juga dengan pola pemberian vitamin yang baik, banyak burung-burung saya yang sudah 10 tahun umurnya masih reproduksi produktif. Jadi ini saya sampaikan agar teman-teman punya bibit indukan yang bagus bisa bertahan 5-10 tahun, sehingga kalau 1 tahun saja punya 10 anakan, ya 10 tahun bisa 100 anakan, dikali berapa dan sebagainya. Jadi
bibit yang kita miliki ini mahal dan juga kita bisa explore sebaik-baiknya. Nanti kita praktekkan bagaimana apa yang diberikan secara visual di dalam pemberian pakan-pakan untuk puter pelung yang disiapkan untuk lomba di masa yang akan datang. Yang pertama untuk burung yang sedang di nestling, istilah ilmiahnya nestling dalam penyusuan pemberian makanan oleh induknya. Pertama kita siapkan karbohidrat. Karbohidrat ini bisa isinya pertama bisa jadi beras merah, kedua millet merah, dan juga kacang-kacangan yang lain. Jadi kita berikan pertama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat seperti dijelaskan tadi. Yang kedua, protein. Di mana sebenarnya protein itu adanya? Bisa di daging, telur, ikan. Dan di pur ini sebetulnya sudah mengandung unsur-unsur makanan-makanan yang mengandung protein yang cukup tinggi. Sehingga kita siapkan di kandang pengembangan nestling ini adalah protein. Yang ketiga adalah pemberian vitamin. Nah, ini vitamin yang dibutuhkan untuk burung tumbuh baik itu diantaranya vitamin A, D, dan E dan K. Kita menggunakan vitamin tialisin talc. Ini harganya murah loh, cuma Rp6.000. Sayang kalau nggak berikan ke burung perketar kita yang harganya mahal. Nah, ini kita berikan ya. Nah, kita berikan setelah dikocok, kita berikan 5 tetes. Nah, setidak-tidaknya ini diminum oleh indukan puternya kan. Di atas aja lah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sengaja diberikan karena puternya masih kecil. Kita berikan di air minumnya. Ini untuk memenuhi kebutuhan vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan kalk. Nah, yang terakhir kita ada sediaan mineral. Ini kita siapkan. Ini grit. Ya, ini adalah serbuk kerang-kerangan yang bisa dijual di pasar, harganya murah lah. Ini juga sama dimakan oleh burung puter sebagai juga untuk mengatur metabolisme pencernaan. Dan bagi puter yang sudah besar, bagi puter yang sudah cukup agak besar, tidak perlu ditetesi di air minum burung tersebut. Ini juga sama puter pelung. Ini yang cukup bagus. Nah, kami tangkap saja ini, ditangkap saja. Itu ditangkap. Nah, ditangkap saja buka mulutnya supaya pertumbuhan selnya cukup bagus. Nah, sengajalah kita teteskan aja vitamin ini supaya tidak banyak yang terbuang. Kita beri 3 tetes. Nah, ya berikanlah seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali, sehingga kita tidak memiliki burung yang malnutrisi. Karena diharapkan dengan nutrisi yang baik, pertama akan meningkatkan pertumbuhan. Nanti juga apabila ini burung akan kita jadikan indukan, tingkat reproduksinya menjadi tinggi, tidak ada kekurangan biji. Jadi inilah perhatian-perhatian kita kepada burung kita, tidak hanya mengandalkan biji-bijian yang biasa dimakan oleh puter pelung ini. Tetapi kalau untuk sebuah burung yang dipersiapkan untuk kontes, kita persiapkan dari sejak dini. Itu barangkali teman-teman penggemar puter pelung, saya sedikit sharing pengetahuan yang saya miliki. Ini juga biasa digunakan ke perkutut, tapi model cara pendekatannya agak berbeda. Yang penting burung tidak boleh kekurangan nutrisi. Itu saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.